Salam Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modul 1.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual. Saya Rosita Manalu SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 44 Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Fasilitator saya adalah Ibu Sri Ningsi, MPDI, sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Evelina, MPD. Inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif yang digunakan untuk mengetahui kondisi seseorang dalam mengembangkan perilakunya yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif, sehingga memungkinkan bagi komunitas di sekolah untuk melakukan ko-kreasi dan kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki sebagai hasil yang kontekstual. Inquiry apresiatif atau yang disingkat dengan IA adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang menekankan pada prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini pertama dikembangkan oleh David Cooperrider. Pendekatan ini mempercayai bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan peran atau kontribusi terhadap keberhasilan bersama. Inti positif tersebut merupakan aset dari sebuah organisasi. IA atau Inquiry Apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah, yang mana pada penerapannya dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik untuk mempertahankan hal yang sudah ada dalam organisasi dalam sebuah sekolah tempat guru bergerak, dengan harapan selanjutnya bahwa hal tersebut dapat memunculkan strategi untuk dapat mencapai visi dan tujuan bersama menjadi terarah ke arah yang lebih baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Calon guru penggerak menyusun bakja menurut kalimat atau prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankannya. Visi guru penggerak: terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri dan berguna bagi lingkungan. Sesuai dengan visi yang saya sudah susun pada modul 1.3.A.4, mulai dari diri, saya ingin menerapkan inquiry apresiatif dalam alur bakja sebagai upaya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri dan berguna bagi lingkungan. Prakarsa perubahan: prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi peserta didik di kelas, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, khususnya sikap beriman dan bertakwa serta mandiri. Mandiri adalah salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila. 2. Mandiri artinya mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitar maupun untuk dirinya sendiri. 3. Siswa yang mandiri adalah siswa yang memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang sedang dihadapi, serta siswa yang mampu bertanggung jawab atas proses yang ditempuh dan hasil belajar yang dicapai. Beriman dan bertakwa: yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, berdoa sebelum memulai pelajaran. 2. Mengutamakan persamaan dan juga menghargai perbedaan yang ada. 3. Menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing. 4. Bersikap ramah, sopan, dan menghargai sesama manusia. 5. Mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Tahapan bakja. Prakarsa perubahan yang saya ambil adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri, dan berguna bagi lingkungan. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk dapat mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri, dan berguna bagi lingkungan? Jawabnya, berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat tentang pentingnya pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa. Pertanyaan kedua, bagaimana menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik pada pembelajaran yang akan dilakukan? Tindakan,
mencari informasi tentang model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam meningkatkan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran. 2. Ambil pelajaran. Pertanyaan: 1. Siapakah orang yang memiliki pengalaman yang pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian? Tindakan: mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang mampu meningkatkan kemandirian, melakukan wawancara atau observasi atau membaca karya ilmiah orang lain sebagai bahan referensi. Yang kedua, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemandirian siswa? Tindakannya menerapkan model pembelajaran, metode, dan strategi pembelajaran dalam meningkatkan kemandirian siswa. Pertanyaan yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lakukan atau kita lihat sebagai bukti kemandirian siswa? Tindakannya ketika ada murid yang mengerjakan tugasnya secara mandiri. Kemudian yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk meningkatkan kemandirian siswa. Tindakannya adalah menyajikan pembelajaran yang dirancang dengan berpihak pada siswa. Ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan: apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa? Tindakan: menciptakan suasana kelas yang kondusif dan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya jika menyaksikan peserta didik mandiri? Tindakan saya akan menyemangatinya dan memberikan apresiasi. Ketiga, apa yang dirasakan siswa ketika mampu mengerjakan tugas di sekolah dengan mandiri? Tindakannya tentunya menjadi sebuah pengalaman baru bagi peserta didik tersebut. Yang keempat, apa yang saya lakukan untuk terus menumbuhkan sikap mandiri siswa? Secara konsisten, saya akan terus melakukan perbaikan dan mencari referensi yang relevan untuk kemajuan siswa. Sedangkan selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian siswa? Tindakan: menerapkan model dan strategi pembelajaran yang dapat menunjang kemandirian siswa dalam berdiskusi dan menyajikan hasil diskusi. 2. Apa target yang dibuat untuk mencapai peningkatan kemandirian siswa? Tindakannya membuat catatan khusus tentang refleksi kemandirian siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, apa tolak ukur indikator keberhasilan peningkatan kemandirian siswa? Jurnal harian dengan cara mencatat setiap kegiatan pembelajaran yang sudah selesai dilakukan. Kemudian 4, bagaimana cara menyemangati siswa untuk mencapai kemandirian? Tindakannya memberi apresiasi saat siswa melakukan sikap mandiri. Selanjutnya, atur eksekusi. Pertanyaan: siapa yang saya libatkan dalam penyusunan rencana pengembangan yang dapat meningkatkan kemandirian siswa? Tindakan: melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun strategi pengembangan kemandirian siswa. 2. Kapan usaha pengembangan kemandirian siswa akan dimulai? Tindakannya melakukan pembelajaran sesuai dengan hasil diskusi dengan konsisten dan terdokumentasi. Yang ketiga, siapa yang akan mengarahkan dan memantau lajunya aktivitas pengembangan kemandirian? Jawabnya kepala sekolah atau rekan sejawat saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Yang keempat, bagaimana laporkan hasil pengembangan kemandirian siswa? Tindakannya membuat forum diskusi dan melakukan pelaporan secara berkala kepada kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, serta peserta didik. Baiklah, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Bye-bye.